Bab 102. THOBEY tertembak. Tobey yang mendengar kalau banyak polisi yang datang dan mencarinya pun seketika panik. Ia lantas memerintahkan petugas keamanan untuk menghalangi mereka semua masuk dengan berbagai macam alasan. Bilang saja, saya sedang sibuk saat ini. Minta mereka tunggu saja di bawah. Halangi mereka jangan sampai naik kemari tanpa pemberitahuan dari saya, mengerti? Titah Tobey dengan sedikit membentak. Ia sudah tidak bisa mengontrol emosinya lagi. Ketakutan dan kecemasan sudah mendominasi. Ia tak ingin menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Untuk apa perjuangannya membangun dan membesarkan perusahaan sampai sebesar ini kalau akhirnya ia harus membusuk di penjara? Tidak. Ia tidak mau. Tapi Tuan. Tiba-tiba Tobey mengeluarkan sebuah senjata api dari balik punggungnya. Kau mau menuruti perintahku atau mati di sini sekarang juga? Desis Tobey dengan raut wajah mengerikan. Baik, Tuan. Kalau begitu, saya permisi, ujar pria parubaya itu gelagapan. Ia pun langsung memutar langkahnya untuk segera pergi dari sana. Setelah penjaga keamanan itu pergi, Tobey kembali menyimpan senjata apinya di balik punggung yang tersembunyi di dalam jasnya. Lalu ia segera mengambil beberapa benda penting miliknya kemudian mengatakan sesuatu pada asisten pribadinya. Dan kau tetap di sini. Jangan keluar sebelum mereka pergi. Bila mereka memaksa masuk dan mencariku ke sini, katakan kau tidak tahu di mana keberadaanku, kau paham? Baik, Tuan, ujar asisten pribadi Tobey. Setelah Tobey benar-benar pergi, sudut bibir asisten pribadi Tobey pun tampak tersenyum misterius. Tobey yang tak ingin ditangkap pun segera masuk ke lift yang akan membawanya ke lantai dasar. Di sana ada sebuah pintu menuju belakang perusahaan. Pintu itu dulu digunakan untuk dirinya pergi secara diam-diam kala banyak wartawan yang datang menodong jawaban saat ia terkena masalah. Dan kini pintu itu kembali berfungsi untuk dirinya yang hendak melarikan diri. Tobey tersenyum penuh cemoohan saat membayangkan semua anggota polisi itu berhasil ia tipu. Tunggu saja aku datang sampai kalian menua. Kalian pikir semudah itu menangkapku? Bodoh. Seperti biasa, Tobey yang tak ingin ditangkap akan segera menelpon pengacaranya untuk mengatur segala sesuatu agar ia tidak tertangkap. Setelah pintu rahasia itu terbuka, Tobey pun segera masuk ke dalam mobil. Namun baru saja mobilnya keluar dari pintu, matanya seketika terbelalak sebab di depan pintu itu sudah berjajar mobil polisi yang sepertinya sudah mengendus rencana liciknya. Sit, umpat Tobey kesal. Berhenti di sana. Segera turun dan serahkan diri Anda, Tuan Tobey. Terdengar suara seruan dari salah satu anggota polisi. Tobey tentu saja tidak mau peduli. Ia memilih acuh tak acuh dan segera menekan persneling, lalu bersiap-siap untuk melajukan mobilnya secepat mungkin meninggalkan para petugas polisi tersebut. Pergilah kalian ke neraka. Serunya kencang sampai urat-urat di lehernya menyembul keluar. Lalu Tobey melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi menabrak salah satu mobil yang menghalangi mobilnya. Ia menabrakkan mobilnya begitu saja sehingga mobil polisi yang belum siap itu pun terdorong kemudian terguling di tengah jalan. Brak, bruak. Dengan sudut bibir terangkat, Tobey pun melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Beberapa mobil di polisi di belakangnya pun segera mengejar. Adegan kejar-kejaran pun terjadi. Mereka sudah seperti para aktor yang sedang melakukan live shooting. Kemampuan Tobey memang tak dapat diremehkan. Apalagi ia dulu memang tergabung dengan organisasi bawah tanah yang kerap berurusan dengan petugas kepolisian. Meskipun usianya sudah tak lagi muda, tapi kemampuan menyetirnya masih sangat baik. Padahal jalanan hari itu masih cukup ramai, tapi ia masih bisa melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Suara tembakan di udara pun tak menghentikan laju kendaraannya. Ia justru menggeber-geber mobilnya seakan sedang mengejek mobil polisi di belakangnya. Hahaha, kalian pikir bisa mengalahkan aku mantan sang raja jalanan? Serunya sambil tertawa terbahak-bahak. Ia benar-benar meremehkan mobil-mobil polisi di belakangnya. Karena Tobey tak mengindahkan sama sekali peringatan mereka, polisi pun mulai melepaskan timah panasnya ke arah mobil. Brak! Kaca mobil Tobey pecah,
tapi hal itu tak kunjung membuatnya takut sama sekali. Ia justru kian melajukan mobilnya dengan arah random membuat petugas kesulitan untuk menembak ke arah mobil tersebut. Belum lagi posisi mereka yang masih berada di jalan raya membuat mereka tidak bisa melepaskan timah panas semaunya. Tentu keselamatan warga sipil menjadi prioritas mereka. Namun seperti yang pepatah katakan, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Karena terlalu fokus dengan mobil polisi di belakangnya, Tobey sampai tidak menyadari ada mobil lain melaju dari arah sebaliknya. Dari sisi samping kemudi, tampak seseorang yang sudah mengarahkan AK-47 ke arah ban mobil Tobey. Sebenarnya bisa saja langsung ke kepala Tobey, tapi mereka tentu tidak melakukan itu. Kejahatan Tobey tidaklah sedikit. Bila ia langsung mati, bukankah itu terlalu indah baginya? Dor! Selaksa timah besi terpental dan tepat mengenai ban depan mobil Tobey. Mata Tobey membeliak. Karena ban mobilnya yang pecah, membuatnya kehilangan keseimbangan. Dor! Kini kedua ban mobil Tobey sudah meledak. Tobey sudah tak mampu lagi mengendalikan mobilnya. Dan, bruak! Mobil Tobey pun akhirnya menabrak pembatas jalan lalu terbalik dengan asap hitam mengepul dari mesin mobil. Petugas yang tadi mengejar pun segera menghentikan mobil mereka dan membantu mengeluarkan Tobey yang sudah berlumuran darah dari dalam mobil. Tobey ingin berlari, tapi kedua kakinya ternyata tidak bisa digerakkan sama sekali. Ia meraung, meminta dilepaskan, tapi siapa juga yang akan melepaskan penjahat dengan mudah. Tobey pun akhirnya ditangkap setelah terlebih dahulu dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Tidak, lepaskan aku. Lepas. Jangan sentuh aku, sialan. Lepaskan aku. Kalian tidak tahu siapa aku. Aku Tobey, pemilik T Company. Katakan, berapa, kalian mau berapa, pasti akan aku berikan asal kalian lepaskan aku. Aku bilang lepaskan aku, brengsek. Teriak Tobey. Tutup mulutmu, Pak Tua. Lebih baik kau patuh pada perintah kami atau kau mau mati kehilangan banyak darah, hah. Bentak salah seorang petugas yang merasa kupingnya pengang akibat teriakan Tobey. Melihat tatapan garang petugas polisi tersebut tidak menciutkan nyali Tobey. Namun ia sadar, terus berontak hanya merugikan dirinya sendiri. Apalagi darahnya terus-terusan mengalir. Tubuhnya pun mulai terasa lemas. Belum lagi memikirkan kakinya yang bagian bawah seakan mati rasa, tapi bagian atas sakit tak terkira membuat mulut Tobey akhirnya bungkam. Kalian tunggu saja, setelah aku bebas, aku akan segera memberikan pelajaran pada kalian. Desisnya bernada mengancam. Petugas tadi pun terkekeh, itu pun kalau kau bisa bebas, Pak Tua. Bila tidak, kau pasti akan membusuk di dalam penjara. Ejek petugas tadi membuat Tobey mengetatkan rahangnya. Tak ingin berjauhan dengan Jeffrey pun merepotkan Rosalind yang harus mondar-mandir ke kamar rawat inap dirinya dan Jeffian akhirnya meminta petugas medis memindahkan dirinya ke kamar Jeffrey. Kini kamar rawat yang seharusnya untuk satu orang itu justru dihuni oleh dua orang. Jeffrey yang melihat berangkar ayahnya didorong ke ruangannya sontak membelalakan mata. Daddy, kenapa Daddy luka-luka? Daddy jatuh. Tanya Jeffrey polos. Yang ia tahu, luka seperti itu didapatkan karena jatuh. Apa itu kecelakaan apalagi dicelakakan, ia tidak mengerti. Iya, Daddy terjatuh saat mengejar balon yang Daddy beli untukmu terlepas dari tangan Daddy, dustanya dengan memasang wajah sedih. Kenapa balonnya bisa lepas? Apa Daddy memegangnya tidak kuat? Bukannya mengkhawatirkan keadaan ayahnya, Jeffrey justru menanyakan balon tersebut. Iya, maafkan Daddy ya. Daddy seperti anak kecil, pegang balon saja tidak kuat. Berlari malah jatuh, ejek Jeffrey yang sukses membuat Rosalind tergelak. Jeffian memasang wajah masam. Diejek anak sendiri lalu ditertawakan Rosalind membuat cemberut. Jeffrey tidak kasihan dengan Daddy. Lihat, tubuh Daddy luka semua. Tidak. Kan sekarang ada Mommy yang urus Daddy. Kalau dulu Daddy harus mengobati luka Daddy sendiri, tapi sekarang kan ada Mommy. Jadi Daddy tidak perlu khawatir. Mommy mau kan membantu merawat Daddy? Tanya Jeffrey dengan mata mengerjap polos. Rosalind menelan ludah. Merawat.
Dipandanginya sekujur tubuh Jevian yang luka-luka membuatnya berpikir kalau merawat orang sakit tidaklah sesederhana itu. Tapi untuk menolak, ia tidak bisa. Rosalind menghela nafas panjang, kemudian mengangguk membuat bukan hanya Jeffrey yang tersenyum girang, tapi juga Jevian. Ia tidak bisa dapat menyembunyikan ekspresi bahagianya. Meskipun lamarannya belum dijawab, tapi Jevian pastikan dalam waktu dekat Rosalind akan menjadi istrinya. Sungguh, like father like son. Sangat pandai memanfaatkan situasi dan kondisi. Tobey mengerjapkan matanya. Silau cahaya lampu membuatnya memicingkan mata. Namun ia tetap memaksakan untuk membuka mata selebar-lebarnya. Matanya memicing, saat menyadari di mana ia kini berada. Set, Tobey mendesis saat ingin menggerakkan anggota tubuhnya. Mungkin karena efek bius saat operasi sudah habis membuatnya bisa merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Hingga saat Tobey ingin menggerakkan kakinya, tapi ia merasakan sesuatu yang aneh. Di raba-rabanya anggota gerak bagian bawah. Ada yang ganjal. Dengan tangan bergetar dan jantung berdegup kencang, Tobey pun menyingkap selimut yang menutupi sebagian tubuhnya. Mata Tobey membeliak, disusul pekikan dari mulutnya. Kakiku mana? Kakiku. Mana kakiku? Kakiku kemana? Kaki ada di mana, brengsek? Raung Tobey membuat polisi yang bertugas menjaga di luar pun segera masuk. Hei kau polisi brengsek, kau kemanakan kakiku? Hah? Pasti kau yang sudah meminta dokter memotong kakiku, iya. Katakan, brengsek. Katakan kakiku mana? Kakiku di mana? Raung Tobey saat melihat kakinya sudah tidak ada alias diamputasi. Mata polisi itu mendelik tajam. Lantas kau ingin kakimu tetap dibiarkan begitu saja sampai membusuk, seperti itu? Sentak polisi itu yang memang sudah jengah dengan sikap arogan Tobey sejak lama. Bila bertahun-tahun Tobey selalu berhasil meloloskan diri dari hukum, maka kali ini tidak. Apalagi ada kekuatan besar yang membantu pihak kepolisian mengumpulkan bukti-bukti kejahatannya. Tak cukup sampai di situ, kekuatan besar itu juga menekan pihak kepolisian agar tidak kembali mengulangi kesalahan yang sama, yaitu membebaskan pelaku kejahatan dengan iming-iming uang yang nominalnya fantastis. Tobey bungkam. Ia tak tahu harus mengatakan apa. Apalagi setelah sang dokter yang ikut masuk menjelaskan kondisi kakinya yang tak mungkin diselamatkan. Tulangnya remuk. Bila hanya retak atau patah biasa, mungkin masih bisa ditangani dengan melakukan operasi atau terapi. Tapi karena kondisi tulangnya yang hancur membuat tim medis akhirnya mengambil keputusan dengan mengamputasi kaki Tobey. Hal ini pun disetujui pihak kepolisian. Tobey menatap kosong langit-langit kamarnya. Bukan satu kaki, tapi kedua kakinya sudah tidak ada. Bagaimana ia bisa berjalan? Jangankan memikirkan berjalan, memikirkan bagaimana nasibnya ke depan saja ia tak tahu. Apalagi barusan pengacaranya datang dan menyampaikan kalau perusahaannya dalam keadaan pailit. Karyawan melakukan demonstrasi menuntut gaji mereka dibayarkan. Bagaimana membayar gaji, rumahnya pun sekarang disita akibat penggelapan pajak yang sudah ia jalankan selama bertahun-tahun. Hukuman Tobey ternyata bukan hanya karena percobaan pembunuhan pada Jevian, tapi akuisisi ilegal yang tidak sesuai aturan yang berlaku, penggelapan pajak, dan berbagai kejahatan lainnya yang perlahan-lahan terungkap. Bagaimana ia menghancurkan perusahaan orang lain dan masih banyak lagi. Sementara itu, di depan mansion Tobey telah terpasang papan bertuliskan kalau rumah itu dalam penyitaan. If yang sudah kehabisan uang pun berniat meminta maaf pada sang ayah agar dimaafkan dan diterima lagi di mansionnya. Namun apa yang terpampang di depan matanya sungguh membuatnya terbelalak. If tak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia lantas menggedor-gedor gerbang berharap itu hanya tipuan semata. Tapi sejak 30 menit yang lalu, tak ada tanda-tanda orang keluar dari mansionnya. Dengan tangan gemetar, If mencoba menghubungi sang ayah, tapi nomornya tak aktif. Bahkan sampai hari-hari berlalu pun, ia tak kunjung mendapatkan kabar keberadaan sang ayah. Hingga saat ia melihat lembaran koran yang terkapar di kursi halte, dengan tangan gemetar dan jantung berpacu kencang, If meraih lembaran koran itu dan membaca headline yang terpampang di depannya.
Dadanya bergemuruh saat membaca kalau ayahnya sudah ditangkap polisi akibat kejahatan yang sudah dilakukannya. Bukan hanya itu, di koran juga dijelaskan bagaimana Tobey mencoba melarikan diri, namun akhirnya tertangkap. Namun nahas, kaki Tobey terpaksa diamputasi karena tulangnya yang hancur akibat terjepit. Di koran itu juga diberitakan tentang T Company yang akhirnya dinyatakan bangkrut. If menjatuhkan koran itu, kepalanya mendadak pening. If berjalan gontai, bingung harus melakukan apa. Sementara uangnya hanya tersisa sedikit saja. Atau bahkan hanya bisa bertahan beberapa hari saja. Seketika ia mengingat Jevian dan Jeffrey. If terkekeh, bagaimana ia tiba-tiba mengingat kedua orang itu di saat ia sudah seperti ini. Padahal selama ini ia tak pernah menganggap keberadaan kedua orang itu. Apa aku meminta bantuan mereka saja untuk menolong Daddy? Gumamnya sambil menatap ke langit yang mulai menghitam. Tapi, apakah dia mau membantuku? Sedangkan dia saja celaka karena perbuatan Daddy. If menghembuskan nafas kasar. Ia kembali melangkahkan kakinya, namun saat melewati sebuah pusat perbelanjaan, mata If memicing tajam. Seperti permintaan Jeffrey, akhirnya Rosalind benar-benar membantu merawat Jevian. Padahal kan laki-laki itu bisa saja meminta bantuan perawat untuk membersihkan tubuhnya. Tapi dasar, majikan menyebalkan, ia beralasan tidak suka tubuhnya disentuh orang lain. Lah, bukankah Rosalind pun juga orang lain? Saudara bukan, kekasih bukan, apalagi istri. Tapi Jevian selalu saja bisa mematahkan pertanyaannya. Kan kamu calon istriku, jadi wajar dong kalau aku memintamu membersihkan tubuhku. Memangnya kamu rela tubuhku yang keren ini disentuh orang lain? Perempuan lain? Tanya Jevian dikala Rosalind mengajukan protes. Tapi tentu saja protes itu ia sampaikan saat Jeffrey sudah terlelap. Rosalind mendengus, kan ada perawat laki-laki. Tiba-tiba Jevian memasang wajah bergidik ngeri, no, aku tidak mau. Bagaimana kalau laki-laki itu tipe, pecinta sesama jenis, no, aku tidak mau. Melihat ekspresi Jevian yang memasang wajah jijik membuat Rosalind tergelak, jangan berpikiran negatif. Nanti ada yang dengar, bahaya. Kamu bisa dituntut karena ucapanmu barusan. Aku kan hanya khawatir. Kau tahu, aku dulu tidak pernah berpikir seperti itu. Tapi semenjak aku tahu kalau If memiliki hubungan tak biasa dengan temannya sendiri, perempuan lagi, aku jadi ngeri berdekatan meskipun itu dengan sesamaku sendiri. Walaupun tidak semua, tapi aku tetap merasa khawatir. Rosalind lagi-lagi tergelak. Ia sedang membantu menyekat tubuh bagian atas Jevian dengan handuk basah. Bagaimana kalau aku sama seperti If? Tanya Rosalind iseng. Mendengar itu, mata Jevian memicing tajam. Lalu ia menahan pergelangan Rosalind dan menariknya sehingga wajah mereka kini saling berhadapan dengan jarak amat sangat dekat. Bahkan hidung keduanya nyaris bertemu. Kalau itu benar adanya, maka aku akan mengurungmu di kamar dan mengajakmu bercinta di sepanjang waktu sampai kau benar-benar lupa akan kebiasaanmu yang aneh itu, ujar Jevian sambil menatap lekat netra Rosalind. Mendengar kalimat vulgar itu jelas saja membuat Rosalind membelalakkan matanya. Ia ingin mengangkat satu tangannya yang lain untuk memukul Jevian, tapi satu tangannya yang lain justru lebih dulu menangkap tangan itu. Lalu dalam gerakan cepat Jevian mengecup bibir Rosalind. Jeff, desis Rosalind terkejut dengan apa yang Jevian lakukan. Jadi, apakah kau sudah ada jawabannya? Jevian mengingatkan Rosalind tentang lamarannya tempo hari. Lepas. Bukannya melepaskan, Jevian justru mengeratkan cengkramannya. Namun tidak terlalu kuat agar tidak menyakiti Rosalind. Kau tidak akan melepaskanmu sebelum kau memberikan jawaban. Tapi kau belum benar-benar mengenalku, Jeff. Tidak masalah. Setelah kita menikah, kita akan melakukan pillow talk. Kau bisa mengatakan semua tentang dirimu saat itu. Apalagi kita melakukan pillow talk setelah bercinta, pasti sangat, Jevian menyeringai membuat Rosalind mendelik tajam. Mulutmu itu, Rosalind mendesis, tapi Jevian bersikap acuh tak acuh. Kenapa? Kau mau dicium lagi? Goda Jevian membuat Rosalind tanpa sadar memekik. Jevian, apa sayang? Kau jawab pertanyaanku tadi. Tapi aku belum bisa menjawab saat ini.
Jadi kapan? Bukankah kau bilang bila operasi Jeffrey kau akan segera memberikan jawaban? Jangan bilang kau hanya ingin mempermainkannya. Aku tidak sekejam itu ingin mempermainkan seorang anak kecil. Lantas, kenapa kau belum memberikan jawaban? Karena aku tidak mencintaimu, jawab Rosalind sambil memalingkan wajah. Tapi Jevian segera meraih dagu Rosalind agar menghadapnya, benarkah? Benar. Jevian yang kesal karena Rosalind yang tak kunjung memberikan kepastian apalagi jawaban lantas segera menarik tengkuk Rosalind, hendak menciumnya. Namun baru saja bibir keduanya hampir menempel, terdengar suara Jeffrey membuat Rosalind refleks mendorong dada Jevian membuat laki-laki itu mendesis kesakitan. Daddy, Mommy, kalian sedang apa? Jeffrey, Mommy dan Daddy tidak sedang apa-apa kok. Mommy hanya ingin membantu Daddy mengenakan pakaiannya. Jeffrey mengucek matanya tanpa merespon kata-kata Rosalind. Rosalind lantas menoleh ke arah Jevian dan menjulurkan lidahnya mengejek. Jevian mengerucutkan bibirnya dengan mata melotot. Mommy bohong, ucap Jeffrey tiba-tiba membuat Rosalind segera menoleh dengan dahi berkerut. Bohong? Tanya Rosalind bingung. Ya, bukankah tadi Mommy ingin mencium Daddy? Kalau mau cium, cium aja Mom. Tidak perlu bohong. Kan Mommy sendiri yang bilang bohong itu dosa. Mommy tidak sedang ingin mencium Daddy kok, sergah Rosalind gugup. Bohong. Seru Jevian. Mommy, beneran mau cium Daddy, San. Tapi Mommy malu. Ya sudah, sini Mom, biar Daddy aja yang cium. Daddy tidak malu kok, imbuh Jevian membuat Rosalind memelototinya. Oh, Mommy malu ya? Tanya Jeffrey seraya mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya sudah Dad, ayo cium Mommy. Mommy tidak perlu malu, Mom. Cium kan tanda sayang, seperti Daddy dan Mommy suka cium Jeffrey. Kan itu tanda kalau Mommy dan Daddy sayang Jeffrey, ujar bocah itu polos. Ayo Dad, cium Mommy. Kalau Mommy malu, nih, Jeffrey tutup mata. Jeffrey lantas menutup matanya dengan kedua telapak tangannya. Jevian menyeringai, sedangkan Rosalind bergidik ngeri. Rosalind ingin menghindar, tapi dengan cepat Jevian menahan tangannya. Ayo, kita lakukan dengan cepat sesuai permintaan Jeffrey. Setelah mengucapkan itu, Jevian menarik tengkuk Rosalind dan mengecup bibirnya dengan sedikit lumatan. Tidak lama. Hanya beberapa detik, namun sanggup menjungkir balikkan kewarasan Rosalind. Rosalind tak sanggup menyembunyikan semburan